Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizkula Akbar, mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani, jurusan Ilmu Komputer, kelas pagi Karawaci A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Desain UI UX, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Ihsan Maulana. Jadi materi yang akan saya jelaskan adalah Design Thinking. Nah, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut ke materinya. Oke, jadi pertama itu di sini ada apa sih design thinking itu? Jadi design thinking adalah pendekatan strategis dalam menyelesaikan masalah yang menempatkan kebutuhan manusia sebagai pusat dari proses inovasi. Dengan tujuan yaitu mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dari pemahaman awal kita. Nah, jadi kita tuh kalau bikin desain tuh hanya nggak boleh cuman desain yang bagus aja. Kalau bisa desain kita tuh bisa menghadirkan solusi yang benar-benar relevan, berdampak, dan berfokus pada kebutuhan serta pengalaman pengguna. Nah, itu desain-desain seperti itu tuh biasanya disebut user-centered design. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tujuan dari design thinking, udah saya rangkum ya menjadi 3 poin. Jadi, tujuannya dari design thinking yaitu memahami masalah dari berbagai sudut pandang, menghasilkan solusi inovatif, fungsional, dan aplikatif, menggabungkan empati, logika, dan kreativitas dalam satu kerangka kerja. Jadi, tujuan design thinking itu seperti yang saya sudah bilang di slide sebelumnya. Jadi design thinking tuh kita tidak hanya membuat desain yang bagus ya, tapi desain kita juga bisa untuk relevan, berdampak, dan bisa menghasilkan solusi inovatif bagi para pengguna. Design thinking itu juga sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal. Caranya itu dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, kayak menciptakan banyak ide dalam brainstorming dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada konsep dasar design thinking. Nah, design thinking itu berangkat dari satu prinsip utama, yaitu kita harus memahami manusia sebelum mendesain untuk manusia. Nah, jadi proses ini tuh mendorong kita untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari asumsi pribadi kita aja atau mungkin asumsi dari perusahaan saja. Jadi prosesnya itu biasanya terdiri dari 5 tahap utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test atau testing. Nah, tapi kelima tahap ini tuh nggak bersifat non-linear ya. Jadi kalau mau kita bisa bolak-balik antar tahap sesuai ya kebutuhan kita. Misal nih kita udah di tahap testing, tapi ternyata solusi yang kita temukan tuh ada kekurangan. Kita bisa balik lagi ke prototype atau proses ADT untuk memperbaikinya. Nah, di sini kita ada empathize, yaitu tahap pertama dari proses design thinking, yang adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang kita coba untuk diselesaikan. Kenapa sih kita harus memahami dan memiliki pemahaman empatik tentang masalah yang kita coba untuk diselesaikan? Nah, itu sangat penting karena untuk proses desain yang berpusat pada manusia, kita perlu empati untuk memahami, mengamati, serta mendengarkan kebutuhan, emosi, dan pengalaman pengguna secara mendalam. Biasanya caranya tuh kita bisa dengan wawancara, observasi, dan membuat user persona. Nah, jadi empati ini memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tahap define.
Tahap define adalah tahap mengumpulkan masalah dan informasi pengguna nih. Jadi kita kan tadi udah coba memahami masalah-masalah pengguna di tahap empathize. Nah, di sini kita kumpulkan semua masalah dan informasi pengguna, lalu kita rumuskan dan kita tentukan masalah intinya. Nah, di sini kita juga harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Nah, di tahap define ini akan membantu para desainer dalam misal sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat, membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau enggak sih, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan yang minimal. Oke, lanjut. Di sini ada tahap ketiga, yaitu ideate. Ideate itu adalah menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sudah kita rumuskan di tahap sebelumnya, yaitu define. Nah, pada tahap ini kita sudah bisa untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat. Dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah itu. Nah, di IDT ini ada banyak sekali teknik ya, ada ratusan malah. Kalau untuk contohnya ada brainstorm, brainwave, most possible idea, dan lain-lain. Nah, biasanya yang bisa digunakan di awal yaitu sesi brainstorm dan most possible idea. Yang biasanya digunakan untuk merangsang pemikiran bebas dan untuk memperluas ruang masalah. Nah, penting sekali ya untuk mendapatkan banyak ide atau solusi masalah. Jadi, kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Oke, lanjut. Di sini ada tahap prototype. Jadi, tahap keempat ini yaitu prototype itu kita membuat model awal dari ide solusi yang udah kita tentukan di IDAT. Nah, prototype ini gak harus sempurna ya, yang penting bisa menggambarkan bagaimana solusi bekerja. Maksud yang gak sempurna gimana sih? Jadi di fase ini kita hanya buat model awal aja dari solusi yang udah kita tetapkan. Bisa pakai sketsa di Figma, wireframe. Nah, tujuannya apa? Tujuannya buat melihat dan merasakan seperti apa sih ide kita itu kalau diwujudkan ke dunia nyata. Jadi di tahap ini kita bakal uji dulu nih konsepnya nih sama logikanya yang udah kita buat. Nah, di sini udah ada testing kecil ya. Biasanya kita kasih ke tim-tim di kita aja, anggota tim kita. Belum dikasih keluar, belum dikasih ke user. Oke, lanjut ke tahap terakhir. Nah, di sini tahap terakhir yaitu testing atau tes. Jadi di tahap ini kita meminta pengguna mencoba prototipe yang udah kita buat. Dari sini kita bisa melihat nih bagaimana mereka berinteraksi dengan solusi yang kita tawarkan. Nah, setelah prototipe yang kita buat udah cukup matang, jadi kita bagiin lagi nih kan sebelumnya kita bagiin ke cuman anggota tim kita. Nah, kita perluas lagi nih usernya, kita bagiin ke kayak rekan kerja dari divisi lain. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah solusi yang terbaik yang kita buat benar-benar efektif untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama, yaitu empathize, define, dan ideate. Nah, fase ini berulang ya. Seperti yang udah dibilang di awal, semua fase ini non-linear, jadi kita bisa bolak-balik antara tiap fase sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misal di sini di fase ini prototipe kita ditolak atau gagal, ya kita balik lagi ke fase prototipe, kita selidiki lagi, lalu diperbaiki
dan begitu terus sampai ditemukan solusi terbaik yang bisa digunakan. Oke, menurut saya itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.